Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin. Konten kali ini kita bahas soal makam ya. Menurut teman-teman gimana nih? Ternyata makam yang palsu, makam habaib ya, makam habaib palsu di seluruh Indonesia itu ada 3.000 makam palsu. Nanti teman-teman bisa komen lah. Yang di Pekalongan, ini kita bacakan yang di Pekalongan dulu ya. 90% data yang kami dapatkan dari tim ya. Di Pekalongan ada 90%, ini kita bacakan terlebih dahulu. Makam keramat yang dibalawikan di wilayah Bumi Kaliga Pekalongan. 1. Mbah Wali Tanduran, nasabnya sampai Pak Alawi. 2. Ki Gede Kajongan, Habib Toha bin Yahya. 3. Ki Gede Cempaluk, Ahmad Kosasi, nasabnya sampai Pak Alawi. 4. Ki Ageng Welo, Habib Alwi bin Abdurrahman. 5. Ki Gede Penatas Angin, nasabnya sampai Pak Alawi. 6. Ki Gede Jokodono, Habib Abdurrahman bin Ali Ba'alawi. 7. Ki Gede Jurang Pencarung, Habib Alwi bin Yahya. 8. Ki Gede Angfusono, Habib Abu Bakar bin Toha bin Yahya. 9. Ki Gede Ceper, nasabnya sampai ke Ba'alawi. 10. Siti Ambariah Sayyidah Fatimah, nasabnya sampai ke Ba'alawi. 11. Leluhur Kerapyak, Habib Syekh Asegaf, dan terindikasi makam palsu. 12. Mbah Buyut Wayah, Habib Muhyiddin bin Yahya. 13. Ki Ageng Pekalongan, makam di Wonobodro, Habib Maksum bin Tholib bin Yahya. 14. Pangeran Darmokusumo, Sayyid Husain. 15. Raden Jojo Hadiningrat Syarif Abdurrahman. 16. Raden Pakunegoro Abdurrahman Maulana Yusuf. 17. Buyut Sabuk Alu Habib Abdurrahman. 18. Tokoh masyarakat atau kemungkinan terindikasi makam palsu Habib Abu Bakar. Jadi ada makam palsu juga teman-teman ya. 19. Ki Gede Noyot Taan, Habib Abdurrahman, dan makamnya bukan di Kansus. 20. Mbah Ali Dipowongso bin Yahya, makamnya ada di Pekalongan, sedangkan yang asli di Banyumas. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi makamnya ada 2, hampir mirip sama seperti makam KRT. Yang asli ada di Jogja, yang palsu ada di Semarang. Lanjut. 21. Leluhur Jenggot atau terindikasi makam palsu Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Yahya. 12. Mbah Jatinegoro Ahmad bin Ali. 23. Mbah Wali Kemis Abdurrahman. 24. Mbah Fakih Habib Fakih bin Alwi. 25. Ki Ageng Rogosela Sayyid Abdullah, nasabnya sampai ke Ba'alawi. Itulah deretan makam yang dibalawikan di Bumi Kalingga Pekalongan. Jika kita telusuri lebih dalam, makam di Pekalongan hampir 90% sudah dibalawikan. Baik sudah dipasang papan nama, plang, atau belum. Dan walaupun belum dipasang plang, tapi secara cerita sudah didoktrin menjadi Ba'alawi dan sudah nyata. Dan mungkin juga masih banyak yang belum kedata khususnya di Pekalongan. Pertanyaan saya masih tetap, kita mau bagaimana menanggapi permasalahan ini? Kenapa saya harus tegas? Karena fakta di lapangan sudah zona merah. Jadi, jika masih berperan dan sebuah pertanyaan dianggap sebagai tindakan yang tidak berakhlak, maka saya memilih untuk tidak berakhlak bagi yang baperan demi leluhur Nusantara. Sebelumnya, saya minta maaf
jika omongan saya mungkin menyinggung perasaan jenengan semua. Tapi kita cuma meniru ketegasan para pahlawan kita terdahulu. Bagaimana Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin tegas di hadapan Jepang sampai berani menggampar meja hingga hancur. Bagaimana ketegasan Kiai Haji Abbas Buntet, tidak ada negosiasi dengan penjajah. Bagaimana ketegasan dengan Pangeran Diponegoro, tidak ada celah untuk penjajah. Dan bagaimana ketegasan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo dengan mengatakan merdeka atau mati. Tidak ada kata menyerah. Dan masih banyak lagi para pahlawan senada. Referensi sumber intelijen Padepokan Brandal Lokajaya PBL Official. Nah, itu yang di yang di Pekalongan, teman-teman ya. Jadi 90% makamnya sudah makam-makam atau tokoh-tokoh ya. Ya, anggaplah makam-makam bersejarah, makam-makam pahlawan. 90% sudah diba'alawikan. Nah, ini menurut kalian gimana, teman-teman? Ini harus dihentikan. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak, bro? Kurang ajar ya, bro? Lawan nggak, bro? Lawan lah. Jadi buat pembela-pembela habaib, ini bukan cuma sekedar masalah nasab. Aku pribadi jujur ya, ini sih jujur nih. Ini baru aku ungkapin nih. Sebenarnya kalau masalah nasab, aku biasa-biasa aja gitu. Jujur ya, ini jujur. Karena aku biasa mabok sama habaib dulu ya, kayak tahun-tahun kemarin lah. Jadi aku udah nggak percaya sama sekali, memang dari dulu habaib itu keturunan Nabi, nggak percaya sama sekali dilihat dari akhlaknya, kelakuannya, tingkah lakunya, polanya, sama sekali nggak percaya gitu. Nah itu kalau soal nasab gitu. Nah ini yang bikin aku marah gitu kan, yang apalah bikin kita marah, terutama aku marah gitu kan, langsung masuk kelas Karsabilillah gara-gara ya denger bahwa makam-makam bersejarah ini banyak yang dipalsukan, bahkan banyak yang dirubah gitu, banyak makam palsu gitu. Habaib bahkan makam-makam bersejarah dirubah, diklaim sama mereka gitu. Nah akhirnya di situ aku pengen ikut andil gitu, berjuang gitu. Nah yang aku heran, pembela-pembela Ba'alawi kok nggak mikir ke situ gitu, nggak nyadar gitu bahwa Indonesia ini lagi darurat gitu. Tolol gitu. Aku anggap muhibin itu tolol gitu. Mereka bakal menyesal nantinya gitu. Hampir mirip kayak Palestina gitu. Jadi banyak makam-makam palsu. Setelah itu diklaim leluhur mereka pernah di sini, tinggal di sini, hidup di sini. Yang akhirnya Palestina perang ya, sama Israel sampai sekarang gitu. Nah Indonesia pun begitu. Indonesia pun hampir sama gitu. Bahkan bukan cuma makam, teman-teman. Bahkan bukan cuma makam gitu yang dipalsukan, yang dirubah. Bahkan mereka mengklaim Indonesia nggak akan merdeka tanpa adanya habaib. Wah itu parah. Bendera merah putih pun ya itu diklaim juga gitu sama mereka. Jadi semuanya diklaim. Bahkan Indonesia pun udah diklaim gitu bahwa Indonesia ini milik Tarim, bahwa kami adalah majikan kalian gitu. Kebalik. Dan yang konyolnya itu muhibin malah ngikut habaib gitu, bukannya melawan gitu, malah jadi jongos gitu, jadi budak. Banyak yang diklaim itu banyak, hampir semuanya diklaim. Jadi Ba'alawi, Habib-habib Yaman, Habib-habib Yahudi itu meniru gayanya Israel gitu.
strateginya Israel dibawa ke Indonesia gitu. Sejarahnya dirubah semua. Jadi Indonesia udah nggak punya sejarah, bro, buat saat ini. Cuma Laskar Sabilillah yang berani meluruskan lagi satu persatu makam-makam yang udah dibinasakan dan asegafkan gitu. Untungnya di Tegal gagal, ada 2 Tegal. Ini gue buka ya. Ini aku buka nih. Di Tegal ada 2. Yang satu di Semedo itu di demo. Itu kelakuannya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Habib yang di Pekalongan itu, kalian tahu lah. Gembongnya pemalsu makam. Ya orang itu, Habib itu. Tapi gagal ya, gagal karena di demo. Bahkan teman-temanku ikut demo. Temanku yang kemarin sempat diserang sama FPI, bukan kemarin sih, dulu ya. Udah dibuatkan kontennya tuh. Yang temanku di geruduk FPI 2 mobil itu kontennya udah aku upload udah lama. Buat teman-teman yang belum nonton nanti bisa nonton aja. Nah, itu teman-temanku itu ikut demo gitu. Itu makam Semedo. Jadi udah katanya ya, kata temanku itu udah proses pembangunan. Lalu di demo yang akhirnya nurunin tentara buat ngamanin, sampai sekarang gagal gitu. Ada lagi, satu lagi. Di sini nih. Apa ya ul? Kan ya? Makam apa? Singgung siara, ono? Iya, itu pokoknya ada satu lagi. Ada satu lagi gagal lagi. Nggak boleh sama pihak keluarga sama pengurus. Ada 2. Jadi alhamdulillah khusus di Kota Tegal ya. Gagal dibalawikan. Aman gitu. Aman. Tapi aku dengar informasi ada munculnya makam Habib, tapi ini baru isu ya, belum aku selidiki. Ya mudah-mudahan sih hanya isu yang ya isu aja lah. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi rencana besok mau aku lihat, katanya ada gitu. Kok tiba-tiba ada makam Habib gitu, katanya dengar. Makanya aku pengen lihat sendiri bener apa enggak. Nanti kalau bener ya aku kontenin, tapi kalau aku nggak bikin konten berarti itu nggak bener ya, hanya isu aja. Nah sekarang buat teman-teman dimanapun kalian berada, tulis komentar yang banyak, terkecuali Muhibin ya. Kalau Muhibin itu otaknya udah pada kebalik ke Muhibin. Bukannya bela negara sendiri, malah bela imigran gitu, imigran zaman. Kan aneh, konyol. Ini kalau pribumi udah marah, ini bisa aja terjadi gesekan, bro. Bisa, serius bisa, pasti bisa. Oke lah, mungkin kontennya begitu aja teman-teman. Pokoknya jangan lupa komentar gimana pendapat kalian dan apa tindakan kalian ya. Jangan diem aja gitu. Jadi di kampung-kampung kalian kalau ada makam-makam keramat, makam-makam tua, silahkan dicek. Siapa tahu jadi bin Yahya, bin Asegaf. Ya kalian lapor aja gitu ke PWI juga bisa ya. Laskar Sabilillah, karena PWI itu di setiap titik, di setiap kota udah ada. Kalian bisa lapor aja nanti biar pihak PWI yang maju gitu teman-teman. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.